cukup panas ya. Ini kita bersama-sama ini di ruang Zoom untuk bertemu dengan acara webinar pengabdian kemitraan masyarakat FKIK UMY. Ini bersama Yayasan Kusala. Untuk menyingkat waktu, mari kita berdoa dulu sejenak, menundukkan kepala agar acara berjalan dengan lancar. Silakan. Terima kasih. Baiklah, jadi ini acara memang tentang telemedicine yang sekarang memang sangat-sangat sangat bermanfaat ya di saat kondisi pandemi seperti ini, di mana kita semua agak-agak takut untuk keluar rumah, ya. Jadi mungkin ini bisa memberi pelajaran untuk kita semua, memberi masukan, memberi gambaran seperti apa sih telemedicine. Nanti kita akan bertemu dengan Dr. Hafni, juga nanti ada tentang cuci hidung dari Dr. Asti Widuri. Baiklah, ini mungkin langsung ke topik pertama. Jadi mungkin langsung saja ya, Dr. Hafni. Ini beliau adalah Dr. Hafni Suhranur, SPPA MM. Ini akan membicarakan mengenai telemedicine, kemajuan di bidang pelayanan kesehatan. Waktunya 30 menit, Dr. Hafni. Monggo, silahkan saja. Langsung. Ya, terima kasih, Dok. Saya share screen dulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar nggih? Ya, terima kasih. Ya, kita sekarang sharing ya tentang telemedicine. Memang akhir-akhir tahun ini ya, telemedicine ini sedang booming, sedang banyak bertebaran macam-macam. Kalau sekarang ini ya banyak aplikasi, tapi telemedicine nggak hanya aplikasi saja. Nanti kita sharing bareng-bareng ya tentang telemedicine ini. Judul saya yaitu telemedicine, kemajuan di bidang pelayanan kesehatan. Nah, telemedicine ini sebenarnya itu udah lama sekali ada. Jadi yang pertama kali melakukan suatu panggilan telepon itu sebenarnya udah lama, yaitu Alexander Graham Bell sendiri ternyata pernah membuat panggilan telepon pada temannya Watson. Itu walaupun belum telemedicine ya, tapi dia yang pertama kali melakukan hal tersebut seperti itu. Nah, telemedicine itu mulai ada ada telemedicine itu tahun 1970. Kalau dulu itu namanya adalah medicine at a distance, yaitu yang berarti pengobatan dari jarak jauh. Nah, kita lihat pengertian-pengertian yang lainnya ya. Sebentar, next-nya. Ini. Oke, nah. Telemedicine atau sering kita sebut konsultasi online ya, itu dari American Academy of Family Physicians itu mempunyai pengertian sendiri, yaitu praktik penggunaan teknologi untuk memberikan pelayanan kesehatan secara jarak jauh. Jadi intinya memang bagaimana caranya pasien atau orang masyarakat yang membutuhkan pelayanan mendapatkan pelayanan kesehatan itu walaupun dengan jarak jauh mereka bisa mendapatkan pelayanan kesehatan seperti itu ya. Nah, tahun 2010 itu WHO atau Badan Kesehatan Dunia itu juga punya pengertian yang disosialisasikan itu dari tahun 2010 ya, yaitu sebagai pelayanan kesehatan yang diberikan oleh petugas kesehatan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, yaitu untuk apa? Untuk mendiagnosis, untuk mengobati, untuk mencegah, preventif ya, lalu untuk mengevaluasi kondisi kesehatan seseorang. Nah, sama seperti yang pengertian yang lainnya, yaitu yang orang tersebut berada jauh dari fasilitas kesehatan, seperti itu.
Slide-nya belum masuk slide-nya. Sudah. Oh ya. Nah, ini ya tadi ya slide-nya, maaf terlambat. Oke, kita next ya. Sudah kelihatan slide berikutnya? Oh, yang tadi belum masuk ya? Ya sudah. Ya, yang berikutnya yaitu kita masih ini ya, berdasarkan dari WHO ya, Badan Kesehatan Dunia, tentang telemedicine. Nah, dari WHO sendiri itu membagi menjadi 2 tentang telemedicine ini. Tadi kan pengertiannya udah ya, kita udah paham ya. Terus ini pembagiannya yaitu NIS. Apa sih bedanya? Apa sih beda itu terletak pada pengiriman data ke pusat layanan. Nah, kalau asinkronis ini yaitu pasien itu, data-data pasien itu bisa dikirim lewat email. Nah, dikirim lewat email ke dokter yang menangani pasien tersebut. Lalu dokternya itu mempelajari data-data dari pasien tersebut. Setelah itu baru menyampaikan apa-apa yang perlu disampaikan dari dokter ke pasien. Itu asinkronis. Jadi lewat ini ya, bisa lain hari, waktunya tidak bersamaan maksudnya. Nah, kalau sinkronis itu tentu kebalikannya, yaitu pasien bisa langsung bertatap muka secara online dengan dokter. Jadi data yang didapat saat itu juga secara online, jadi secara langsung satu waktu seperti itu ya. Nah, tapi bisa juga loh yang namanya telemedicine itu kombinasi dari sinkronis sama asinkronis. Nah, misalnya kan kadang yang namanya suatu penyakit itu tidak langsung bisa didiagnosis pada hari itu juga. Jadi membutuhkan suatu pemeriksaan tambahan. Nah, mungkin pada pertemuan pertama, pada yang sinkronis ya, pertemuan online yang pertama itu pasien menceritakan semua keluhannya, riwayat-riwayat pasien seperti itu. Nah, dokter itu akan menilai pasien ini kira-kira membutuhkan pemeriksaan tambahan apa enggak. Nah, kalau membutuhkan pemeriksaan tambahan, berarti kan dokter memberikan suatu rujukan ya, supaya pasien tersebut bisa mendapatkan pemeriksaan tambahan. Lalu pemeriksaan tambahan itu nantinya bisa dikirim via email ke dokternya, atau mungkin zaman sekarang lebih gampang, lebih mudah, itu tinggal difoto, dikirim via WA, seperti itu ya. Nah, itu aja sudah termasuk suatu telemedicine ya. Nah, nanti di pertemuan ketiga, bisa secara sinkronis lagi menjelaskan dari awal penemuan-penemuan dari hasil-hasil pemeriksaan tambahannya tadi ya, untuk menentukan satu diagnosis. Nah, setelah itu baru menentukan bagaimana cara penanganannya. Nah, contohnya seperti itu. Jadi bisa dikombinasikan, ya. Kita ke slide berikutnya. Nah, ini masih berpatokan dari WHO ya, apa tujuan telemedicine. Nah, tujuan telemedicine yaitu memberikan dukungan klinis ya kepada masyarakat dan mengatasi hambatan geografis dan jarak, apalagi Indonesia ini kan berpulau-pulau ya, ada yang hidupnya di kota, ada yang hidupnya di desa, seperti itu. Nah, tujuannya yaitu memberikan dukungan klinis serta mengatasi hambatan geografis dan jarak, dan melibatkan penggunaan perangkat teknologi informasi. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Jadi ya harapannya adalah semua masyarakat dimanapun itu berada, masyarakat bisa mendapatkan suatu pelayanan kesehatan yang sama. Nah, telemedicine ini sangat memudahkan untuk masyarakat yang membutuhkan, apalagi dengan jarak geografis yang jauh, membutuhkan mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama dengan masyarakat yang hidup di kota, seperti itu ya. Nah, ini fungsi telemedicine. Syukur ya kita sudah hidup di era zaman sekarang yang serba nyaman, serba enak, apa-apa gampang, makin canggih, dan itu make it easy our life. Jadinya dulu, kalau zaman dulu mau pergi kemana itu belum ada kendaraan yang cepat, sekarang sudah ada yang cepat. Sama seperti sekarang ini, telemedicine ini yang benar-benar membuat mudah kita mudah untuk mendapatkan suatu pelayanan kesehatan. Seperti tadi ya, fungsi dari telemedicine itu ini,
Yang pertama, yang sebelah kiri ini itu untuk mempercepat mendapatkan suatu data. Misalnya nih, pasien konsultasi via online di klinik gitu ya. Nah, di klinik itu kan mempunyai suatu keterbatasan alat dan fasilitas ya. Jadinya misalnya pasien ini memang membutuhkan suatu pemeriksaan tambahan atau tata laksana tambahan di rumah sakit yang mempunyai fasilitas tersebut. Nah, bisa tuh dari puskesmas mengirimkan data-data dari pasien itu ke rumah sakit yang akan dituju oleh pasien. Jadi nanti ketika pasien itu sudah datang ke rumah sakit, dokter yang menanganinya itu sudah mempelajari pasien pasien data-data pasien tersebut. Nah, jadi lebih mudah, lebih efisien ya, lebih efektif waktu misalnya bertatap muka baik secara online ataupun offline pasien ke dokter itu dokter sudah punya data pasien tersebut, jadinya lebih enak di pasien dan juga lebih enak di dokter untuk menangani tata laksananya berikutnya atau menentukan suatu diagnosis seperti itu. Nah, selain itu telemedicine juga enggak hanya untuk sistem yang tadi ya, seperti merujuk istilahnya ya, merujuk suatu data dari klinik ke suatu rumah sakit seperti itu, tapi juga sebagai bantuan supaya kita memudahkan dalam mendapatkan suatu pertolongan pertama. Misal rumahnya pasien A ini jauh nih dari layanan kesehatan. Dilalahnya itu anaknya masih balita mau mandi, ibunya lupa naruh air dingin. Aduh, pokoknya ini pantatnya ini kena air panas. Nah, kalau kena air panas kan kalau banyak ya, masih banyak masyarakat kita yang kalau kena minyak lah, kena air panas itu pakai odol kayak gitu. Nah, kadang kalau kita panik kan mau googling juga nanti malah tambah lama. Nah, lebih enak kan kita bisa telepon ke layanan yang menyediakan layanan online, kita telepon, kita tanya ke dokter yang bertugas, dok, anak saya kena air panas nih dok, mau bawa saya ke rumah sakit tapi perjalanan masih 1 jam 2 jam. Pertolongan pertamanya apa ya dok? Itu bisa bisa sekali kita lakukan kalau kita memudahkan kita pertolongan pertama sebelum kita bawa pasien anak keluarga kita ke rumah sakit. Contohnya seperti itu. Nah, telemedicine ini juga ya masa COVID ya itu masih seperti tadi yang dikatakan itu pada takut ke rumah sakit. Nah, itu juga memudahkan kita supaya kita nggak perlu ke rumah sakit dan juga mengurangi kepadatan di rumah sakit. Jadi mengurangi resiko untuk terpapar suatu penyakit apapun itu nggak hanya COVID. Seperti itu ya. Lalu berikutnya, nah masih ini ya kita masih diberi musibah wabah pandemi COVID-19 ya. Kurang lebih udah setahun lebih lah ya. Maret kalau di Indonesia itu kan kita masih mengalami pandemi COVID ini. Kita masih ingat ya, selalu kita ingat tentang yang kita tidak boleh berkerumun banyak-banyak. Kalau misalnya bertemu berkelompok juga dibatasi orangnya. Lalu kita harus tetap di rumah. Kalau misalnya tidak sangat dibutuhkan sekali itu harus keluar gitu ya. Dulu kita sempat sampai dengan isolasi ya di rumah, karantina istilahnya ya, stay at home gitu. Nah, kalau misalnya kita keluar, kita mau antri atau misalnya mau antri kayak gitu kan kita juga dulu masih bisa ya berdiri berjejer ke belakang itu berdempet-dempet. Sekarang harus dibatasi dan kita harus tetap jaga keamanan kita. Nah, setelah setahun kita kan sudah mulai mulai new normal. Apalagi sekarang alhamdulillah pemerintah juga sudah mendistribusikan vaksin bertahap ya, walaupun masih bertahap, tapi ikhtiar itulah yang kita harus ikutin ya. Nah, new normal selain tadi untuk vaksin, nah kita sekarang kalau mau pergi-pergi, misalnya butuh sesuatu untuk pergi keluar, kita harus pakai masker. Nah, di tas kita pun sekarang nggak hanya alat-alat yang kita butuhkan pergi ya, misalnya handphone, dompet. Nah, sekarang pasti ada yang namanya masker, stok masker selalu ada di tas. Minimal bawa berapa buah maskernya. Nah, terus cuci tangan sesering mungkin. Kita sekarang kalau misalnya mau masuk ke suatu tempat, baik misalnya supermarket lah, bank, kantor pos kayak gitu kan juga harus cuci tangan pakai sabun, lalu diukur suhunya juga. Nah, di tas kita itu juga selalu harus sedia hand sanitizer minimal untuk kalau kita nggak ada
cuci tangan pakai sabun, kita harus pakai hand sanitizer. Itulah sudah jadi kebiasaan hidup baru kita ya. Di tas kita sudah seperti ada alat-alat tambahan, kita harus jaga jarak dan lain-lain. Nah, kan juga banyak edukasi tuh. Kalau bisa bayarnya jangan pakai uang, karena bisa memindahkan virus ataupun bakteri kayak gitu. Kalau bisa cashless nih, sekarang banyak juga kita bayar tinggal pakai beberapa ini ya, seperti pembayaran menggunakan barcode. Nah, ya minimal pakai debit lah ya untuk mengurangi debit atau kartu kredit seperti untuk meminimalkan perpindahan dari kuman ataupun virus itu sendiri. Nah, ada juga kemajuan-kemajuan ini ya dari suatu perusahaan, ada yang menggunakan online delivery. Kalau kita memang benar-benar nggak butuh untuk keluar, bisa pesan sesuatu diantarkan, itu juga istilahnya lebih baik gitu ya. Nah, telemedicine juga bisa diterapkan, sangat bisa diterapkan di new normal ini. Nah, new normal dan telemedicine. Sebenarnya telemedicine udah ada lama ya. Dan beberapa akhir ini sebelum ada pandemi pun telemedicine sudah mulai bermunculan, baik itu layanan online di klinik-klinik, di rumah sakit, ataupun via email, via telepon. Nah, sekarang juga sudah makin banyak yang namanya aplikasi-aplikasi kesehatan ya. Nah, itu bisa banget diterapkan saat yang seperti ini, COVID ini, di mana kita takut, kita khawatir, kita malah semakin cemas kalau mau ke rumah sakit. Banyak loh yang seperti itu masih ketakutan. Nah, alternatifnya masa kita nggak mungkin kan kita nggak ingin berkonsultasi, apalagi kalau misalnya sakitnya memang butuh untuk konsultasi ke dokter, tapi kita masih takut. Nah, kita bisa tuh menggunakan, boleh pakai WhatsApp, janjian untuk bisa video callan dengan dokternya, lalu juga bisa dengan aplikasi-aplikasi yang sudah banyak sekali untuk tinggal memilih mana dokter yang ingin dituju, seperti itu. Nah, semua ini sangat-sangat menggunakan salah satu dari ini ya, fasilitas telemedicine ini. Nah, tapi memang yang namanya telemedicine itu ada kekurangannya. Misalnya tidak semua penyakit itu bisa didiagnosis atau diatasi hanya dengan via konsultasi saja. Memang terkadang kita sebagai dokter harus istilahnya memeriksa langsung. Misalnya memeriksa langsung dari tempat keluhan pasien, misalnya di perut kita harus memeriksa langsung perut pasien. Nah, memang ada batasan-batasan ya. Jadi kita harus bisa memilih nih, memilah-milah mana yang kira-kira memang cukup dengan hanya dari telemedicine, dengan secara konsultasi secara online, atau memang harus bertemu. Tapi jangan takut, istilahnya kalau memang kita benar-benar sangat membutuhkan penanganan yang segera ataupun gawat darurat, itu jangan pernah takut untuk pergi ke tempat layanan kesehatan, karena manfaatnya lebih banyak. Kalau tidak segera ditangani, malah akan berbahaya untuk diri kita ataupun keluarga kita yang membutuhkan bantuan pertolongan. Seperti itu, ya. Nah, nih di Kusala sendiri itu juga ada loh, sudah mulai ada secara dokter Kusala online ya dok ya. Ini sudah mulai aktif. Nah, sahabat-sahabat Kusala sendiri, kalau misalnya membutuhkan konsultasi online, bisa nih mendaftar melalui WhatsApp. Nah, ini juga termasuk salah satu dari telemedicine yang harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Nanti akan dijadwalkan ingin konsultasi dengan dokter umum, apakah dokter spesialis kulit dan kelamin, ataupun dengan konsultasi psikologi. Jadi nggak hanya dari kedokteran juga ya, tidak hanya dari pelayanan medis, ada dari pelayanan psikologi juga. Nah, yuk kita mari manfaatkan fasilitas yang sudah ada, jangan pernah takut lagi untuk berkonsultasi, lebih mudah untuk kita sekarang sudah lebih mudah untuk mendapatkan suatu pelayanan kesehatan. Gitu. Ya, stay safe and healthy. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter. Ya, terima kasih Dr. Hafni. Ini tadi bermanfaat sekali ya. Jadi yang saya tangkap di sini, ini memang make it easy. Jadi mempermudah, yang jelas yang saya tangkap. Kemudian tapi tetap aja kita sepertinya harus memilah-milah. Nah,
Ini monggo kalau ada yang mau bertanya silahkan, mau langsung boleh atau mau di chat ini monggo, mungkin ada yang bertanya. Oh ya, terus memang di Kusala juga sudah ada layanan konsultasi online. Monggo, kalau belum ada yang bertanya akan saya simpan dulu nanti jadwalnya ya Dokter Hafni. Kita tunggu sambil menunggu mungkin Dokter Asti nyuwun tuluk, mungkin ini ada serah terima. Jadi selama ini memang ada pengabdian kemitraan dari UMY ini untuk serah terima untuk peralatan telemedicine dari UMY ke Yayasan Kusala. Ini saya persilahkan juga Dr. Ratna, ini Wakil Ketua Yayasan Kusala, yang akan menerima peralatan telemedicine untuk Yayasan Kusala dari FKUMY. Monggo, silahkan. Dr. Ratna? Ya, monggo. Dr. Ratna? Iya. Monggo di ya. Monggo. Jadi ini peralatan telemedicine dari UMY, Dr. Asti Widuri. Ya. Sampun? Bisa? Ya. Ye. Matur nuwun sekali. Ye. Ini sudah ada yang bertanya, ini tanyanya ke saya malahan ini. Kalau mau konsultasi kulit, apakah difoto bagian yang sakit? Karena Farna difoto pasti beda dengan sebenarnya. Maaf ya, saya yang jawab atau nanti Dokter Hafni nambahin ya. Enggak, Dok. Ini malah saya yang ditanya. Ini memang kalau foto kadang-kadang saya sendiri tidak mantap, tapi tetap aja itu sangat membantu. Saya punya beberapa kasus, terutama mungkin pasiennya sepuh ya, sepuh yang datang putranya, karena terutama kemarin pas masa benar-benar pas masa kita harus stay at home ya. Nah itu biasanya yang datang keluarganya dengan bawa foto, karena orang tuanya takut untuk ke rumah sakit, takut keluar rumah. Memang itu sangat membantu dengan foto, daripada harus istilahnya keluarganya bercerita, sakitnya seperti ini, merah, peruntus, gini-gini, itu kadang-kadang tidak sesuai. Jadi memang dengan foto, memang foto bagian yang sakit itu membantu sekali. Jadi saya bisa, paling enggak saya akan bisa memberikan yang ringan obatnya. Kalau memang misalnya harus saya biasanya akan minta kok bisa hadir di rumah sakit seperti itu. Dan mungkin sekarang layanan di rumah sakit pun untuk geriatri lebih didahulukan ya, untuk yang usia sepuh. Karena memang seperti saya, kadang saya cek dulu. Pasiennya ada yang sepuh enggak? Ada yang sepuh, dahulukan biar tidak terlalu lama di rumah sakit. Mungkin Dokter Hafni mau menambahkan? Ya, terima kasih, Dok. Ya, saya juga seorang yang menikmati telemedicine ini, walaupun via WhatsApp. Jadinya memang anak saya punya kadang kalau pakai sabun yang bukan sabun bayi itu lama-lama nanti dia jadi kulitnya kering gitu loh, Dok. Nah, terus saya konsultasi ke teman angkatan saya itu via WA juga. Saya foto ini kulitnya seperti ini. Nah, paling enggak kan dokter kulit yang saya konsultasi ke dokter kulitnya itu kan juga tanya riwayatnya gimana, habis pakai apa, sabunnya apa, kan pasti akan ada tanya jawab itu dulu. Itu yang sangat membantu keterangan-keterangan. Jadinya kita kan memang sebagai dokter sebelum periksa itu kan tanya jawab dulu ya. Jadinya dari tanya jawab itu kita sudah bisa di kepala kita ini sebagai dokter udah ada, oh mungkin sakit ini seperti itu. Nah, foto itu tadi yang membantu untuk semakin kita mantap untuk menentukan itu memastikan sakit apa seperti itu. Ya alhamdulillah
selama ini saya menggunakan telemedicine yang itu untuk yang kulit untuk konsultasi ke teman saya via WA. Saya foto anak saya ini kulitnya kering kayak gini, kalau kering digaruk-garuk sampai luka. Nah, fotonya mana fotonya, ini tak foto ceklik. Oh ya udah, nanti disalapin ini, terus mandinya harus pakai sabun bayi ya. Jadi sampai sekarang anak saya udah kelas 3 SD, sabunnya masih sabun bayi. Ya, itu saya sebagai salah satu ini ya, testimoni penikmat ini ya, yang ikut menikmati telemedicine. Jadi ya memang bisa digunakan untuk siapa saja gitu ya, Dok ya. Mungkin kalau Dokter Hafni punya pengalaman sebagai dokter, ada nggak pasien yang konsul via telemedicine? Udah punya pengalaman? Oke, terima kasih. Ya, biasanya kalau saya yang online ada tapi belum begitu aktif ya. Nah, biasanya kalau perawat ini, biasanya dok, misalnya pasien bangsal, konsul dok ada pasien bangsal. Misalnya kan saya bedah anak ya, jadinya ada yang mau sunat nih dok. Oh iya, nanti bisa difotokan dulu penisnya seperti apa kayak gitu misalnya, atau pasiennya ada kemarin luka bakar dok, ini di bangsal dari UGD, dikonsulkannya di bangsa, ya mbak tolong difotokan gimana luka bakarnya, difoto, oh iya bisa terapinya ini kayak gitu. Tapi nanti tetap saya besoknya akan datang seperti itu dok. Jadi memang sungguh membantu, yang namanya konsultasi bisa untuk istilahnya dari masyarakat ataupun perawat di rumah sakit itu bisa menggunakan telemedicine itu untuk ya membantu memudahkan semuanya mendapatkan pelayanan kesehatan. Seperti itu. Jadi memang ini ya, nggak cuma itu, sepertinya kalau untuk di bangsal segala, kadang-kadang saya lihat pada pakai ronsen di foto gitu, nanti misalnya ya itu juga bisa seperti itu dok. Berarti ya benar-benar sudah bisa diterapkan di mana aja, di masyarakat aja sudah bisa, apalagi nanti kita yang sebagai orang kesehatan sangat bisa memanfaatkan telemedicine ini seperti itu dok. Dan ini secara legal diperbolehkan ya, secara hukum. Ya, secara hukum diperbolehkan. Ya, sudah sah lah istilahnya di mata hukum. Asal kita kan yang namanya data pasien itu rahasia ya. Kita tidak boleh yang namanya menyebarkan data-data pasien ke siapapun seperti itu. Jadi sebetulnya mungkin saya bisa bercerita kalau kami di KMC juga tetap dokternya membuat rekam medis. Jadi tetap ada catatan dan tetap disimpan di Kusalas ini. Jadi seperti biasa periksa, cuman ini pasien tidak hadir, seperti itu aja. Tetap ada rekam medis yang disimpan di sini. Sebagai data ya dok ya? Iya, betul. Mungkin Dokter Asti punya pengalaman nggak tentang telemedicine? Ini Dokter THT mungkin ada pengalaman atau cerita. Ya, terima kasih Dokter Vika. Jadi memang setiap jenis spesialis akan berbeda-beda ya. Cuma kalau di THT itu ada kendala ya. Jadi nggak semuanya bisa di telemedicine. Jadi misalnya seperti pasien, kemudian dia ada keluhan nyeri telinga. Nah, telinga ini nggak bisa dilihat dari luar ya. Jadi ada waktunya kadang memang terpaksa harus ke dokter. Termasuk misalnya ada serumen yang penuh ya di telinga. Nah, ini harus benar-benar datang dan diambil. Jadi ada yang memang nggak bisa dengan telemedicine ya. Jadi memang beda-beda ya. Gitu. Ya, memang ini kebetulan yang lenggah di sini ini Dokter Asti, Dokter Hafni itu semuanya memang ke arah tindakan rata-rata ya. Jadi memang dokter bedah dan dokter THT. Kalau saya yang mungkin justru yang tidak banyak tindakan, jadi banyak yang konsul kulit, difoto, nanti disampaikan ke saya. Memang itu juga bisa, atau kok enggak video, tapi memang kalau video juga harus hati-hati, karena kalau pas buka-buka, ini loh bagian dalam dibuka, lihat kiri kanannya. Iya, jadi seperti itu. Ini masih ada pertanyaan enggak? Monggo, enggak apa-apa, jangan malu-malu, ini mumpung ada, monggo langsung juga boleh. Ini ada yang mau bertanya, ini ada yang buka
buka ini, tidak di-mute, mungkin akan bertanya. Ini Mbak atau Ibu ini? Kak Irna Mustikasari. Iya. Nggak ada yang bertanya lagi? Saya kira kalau begitu cukup, mungkin bisa nyuntulung yang telemedicine di-share. Udah siap? Ya, ini ya. Ini sudah. Oh, ini ada, mohon maaf, ini ada sedikit sambutan dari ini ya, istilahnya cerita tentang kusala dari Dokter Ratna. Iya. Monggo Dokter Ratna. Silakan. Belum ada suara Dokter Ratna. Belum. Nah, ya, sampun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada pembawa acara atas waktu yang diberikan kepada saya dan mohon maaf mungkin ini tadi ada sedikit trouble, jadi saya agak terlambat untuk datang ke sini, tetapi alhamdulillah masih bisa sampai sini. Saya mengucapkan terima kasih atas nama pribadi maupun perwakilan dari Yayasan Kucala. Terima kasih yang sangat kepada pertama Dr. Astika, Mbak Rupiningsih, Bu Pika selalu selaku pelaksana harian dari Yayasan Kucala dan seluruh panitia yang bekerja siang dan malam agar kegiatan ini bisa terselenggara dengan baik. Kemudian juga ucapan terima kasih selama pandemi COVID ini terus menjaga agar semua bidang yang ada di Yayasan Kucala ini bisa berjalan dengan utuh tanpa mengurangi karyawan kita ya. Kemudian di Yayasan Kucala ini kita tahu ada minimarket juga yang menyediakan makanan sehat dengan gencar mempromosikan baik secara online maupun offline dibantu Mbak Zulfa. Kemudian ada kegiatan lain seperti WHC yang dipimpin oleh Dr. Kori dengan menu-menu barunya di Kucala. Kemudian tentu saja terima kasih pada Dr. Pika selalu Kucala sebagai mitra wanita yang masih eksis dengan mengikuti prokes. Saat ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan di Kucala Medical Center melayani pasien dan dengan inovasi-inovasi. Bahkan sekarang mungkin tadi sudah disampaikan oleh Dr. Hafni, mungkin kita akan belajar dan sudah difasilitasi juga untuk menggunakan telemedicine. Nah, saya ucapkan juga terima kasih kepada Mbak Asti yang selalu menjadi narahubung. Ini sahabat saya, Dr. Asti, yang menjadi penghubung selama ini dengan UMY mungkin dan juga dengan kemitraan masyarakat UMY saat ini mungkin atau maupun dengan vendor yang lain yang selama ini sudah berusaha membantu Yayasan Kucala khususnya KMC untuk semakin istilahnya mempromosikan Kucala Medical Center dengan gencar. Di sini mungkin untuk para peserta sudah tahu atau belum tahu, mungkin untuk Kucala Medical Center ini kita adalah mitra kesehatan wanita, di mana kita bisa melayani seluruh masalah yang ada pada wanita dengan pokok utamanya melakukan screening untuk kanker payudara maupun serviks. Tapi jangan lupa di sini juga ada beberapa dokter spesialis yang sudah ada di sini, dokter Pika, dokter spesialis kulit, kemudian
nanti mungkin akan kami kembangkan beberapa spesialis yang lain. Kemudian mungkin tidak usah lama-lama ya saya sambutannya. Yang jelas kami sangat berterima kasih sekali atas kegiatan ini, sehingga mungkin dengan adanya kemitraan dari dari kemitraan masyarakat FKK UMY ini bisa kami manfaatkan dengan baik. Terima kasih sekali. Kemudian tadi mungkin sudah disampaikan satu materi dari Dr. Hafni dan materi berikutnya dari Dr. Asti nanti. Silakan diikuti dengan baik. Jika ada yang kurang jelas monggo ditanyakan. Jika nanti ada pertanyaan mungkin bisa dijawab karena ada giveaway nggih, Dok nggih. Nah, mungkin itu saja dari silahkan datang aja langsung ke Kusala Medical Center di Jalan Suroto nomor 18. Lokasinya di sebelah timur Gramedia, dekat perempatan. Jadi gampang dicari. Mungkin itu saja dari saya nggih, Dr. Pika. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Ratna. Oh iya, ini untuk peserta ada giveaway untuk bertanya, untuk yang sudah bertanya nanti. Jadi dapat apa ya, Dr. Asti tadi lupa lagi saya namanya. Jadi alat untuk cuci hidung. Nah, di saat COVID seperti ini memang dibutuhkan cuci hidung. Nanti Dr. Asti akan menyampaikan, tapi sebelumnya tahan dulu. Nanti bertanya tentang cuci hidungnya nanti dulu, atau mau bertanya tentang telemedicine juga boleh lagi, nggak ada, karena ini akan ada giveaway untuk 4 peserta. Nah ini juga ada, mohon mengisi kuesioner berikut ini ya, di bawah ini. Tolong peserta untuk mengisi, jangan lupa, jangan sampai waktu sudah berakhir baru diisi, nanti kelupaan malahan ya. Jadi mungkin kita akan sudah bisa di-share yang telemedicine. Ini dari telemedicine yang ada di Yayasan Kusala, ini sedikit ada video. Monggo, silakan. Oh, ada yang bertanya, sorry. Maaf. Sebentar, Mas Hasim. Sebentar, ini ada yang bertanya. Mohon maaf, saya nggak lihat tadi. Silakan Bu Nrima Admini. Ini dia masih Bu Nrima Admini. Ini angkat tangan, apakah akan bertanya? Kepencet mungkin ya. Soalnya ini masih di unmute. Ya, di mute. Oke. Kalau tidak ada yang bertanya, monggo Mas Hasim silahkan di-share telemedicine di Kusala, di Kusala Medical Center. Komunikasi medis jarak jauh atau telemedicine adalah sistem yang menggunakan informasi elektronik dan teknologi komunikasi untuk menyediakan dan mendukung layanan kesehatan secara jarak jauh antara pemberi dan penerima layanan kesehatan. Praktek penyelenggaraan sistem komunikasi medis jarak jauh ini juga telah diatur dalam Permenkes nomor 20 tahun 2019 yang menjelaskan bahwa telemedicine adalah pemberian layanan kesehatan jarak jauh oleh profesional kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, meliputi pertukaran informasi, diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit dan cedera, penelitian dan evaluasi, dan pendidikan berkelanjutan penyedia layanan kesehatan untuk kepentingan peningkatan kesehatan individu dan masyarakat. Komunikasi medis jarak jauh dilakukan antara dokter yang berada di fasilitas layanan kesehatan
dengan pasien yang berada di rumah. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan sistem teknologi informasi yang telah tersedia. Pelayanan telemedicine ini dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang memiliki surat izin praktik di fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes penyelenggara. Dalam situasi pandemi COVID-19, layanan telemedicine ini menjadi prosedur yang sangat bermanfaat bagi masyarakat yang ingin berkonsultasi dengan dokter untuk mengatasi keluhannya, namun terkendala untuk mendatangi fasilitas kesehatan. Klinik utama Kucala Medical Center telah menjalankan layanan telemedicine dengan program Dokter Online Kucala pertama kali pada saat pandemi bulan Agustus 2021 dan berjalan hingga sekarang. Dengan berjalannya waktu, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta melalui program Pengabdian Kemitraan Masyarakat FKIK UMY berupaya untuk membantu meningkatkan mutu layanan telemedicine di Kucala Medical Center dengan memberikan bantuan berupa seperangkat komputer serta pelatihan untuk petugas admin telemedicine serta tenaga kesehatan yang terlibat dalam program ini. Pelatihan juga diberikan oleh instruktur yang berpengalaman untuk para petugas admin yang akan mempersiapkan dan menata jalannya konsultasi secara virtual agar berjalan dengan lancar. Dengan perangkat yang lengkap dan petugas admin yang terampil, diharapkan layanan dokter online Kucala dapat berjalan dengan baik dan sepenuhnya dapat membantu pasien yang membutuhkan konsultasi. Untuk mengakses layanan dokter online Kucala, pasien dapat melakukan pendaftaran dengan menghubungi Kucala Medical Center melalui telepon atau WA, kemudian dilanjutkan dengan mengisi data melalui Google Form. Setelah itu, pasien dapat memilih waktu konsultasi. Konsultasi dilakukan dengan menggunakan platform video call seperti Zoom, WA Web, atau Google Meet sesuai dengan keinginan pasien. Selain membuka layanan konsultasi dengan dokter umum, Kucala Medical Center juga melayani konsultasi secara online dengan dokter spesialis kulit, psikolog, serta ahli gizi. Dengan demikian, Kucala Medical Center dapat lebih luas lagi dalam membantu masyarakat yang membutuhkan konsultasi untuk mengatasi keluhannya. Ya, terima kasih Mas Hasim. Ya, ini ada pertanyaan ini. Apakah telemedicine harus download suatu aplikasi tertentu dan apakah ada syarat-syarat khusus? Ini mungkin maksudnya kalau mungkin Dr. Hamid dulu, bukan di Kusala, tapi gimana? Ya. Oke, ya, terima kasih dok. Jadi memang seperti yang sudah kita tadi share ya, itu yang namanya telemedicine itu memang luas. Jadi tidak hanya lewat aplikasi, tapi konsultasi via WhatsApp atau janjian dengan dokter via WhatsApp, lalu nanti akan seperti kita ya sedang Zoom seperti ini atau video call lewat WA call, seperti itu sudah termasuk suatu telemedicine. Jadi monggo nanti dari pasien, dari masyarakat sendiri yang akan memilih mau menggunakan aplikasi atau sekarang sudah banyak ya klinik-klinik, puskesmas ataupun rumah sakit yang mempunyai layanan online. Jadi misalkan yang namanya kita sebagai seorang masyarakat ya untuk memilih suatu pelayanan kesehatan, terkadang kan lebih prefer suka ke rumah sakit tertentu atau ke dokter tertentu. Nah, monggo. Nanti boleh kalau di aplikasi itu kan dokternya ada banyak. Nanti kalau saya mau ke rumah sakit tertentu ya tinggal telepon atau janjian seperti misalnya di Kusala ini. Tinggal WA janjian nanti sama dokter umum atau dokter kulit atau dokter gizi atau ke psikolognya. Monggo nanti bisa janjian hari apa, jam berapa, nanti konsultasinya via online, via video call atau via Zoom atau Google Meeting seperti tadi yang sudah dijelaskan di video ya. Jadinya tidak harus daftar suatu aplikasi atau dengan syarat-syarat tertentu. Jadi lebih fleksibel dan menggunakan suatu alat teknologi itu sudah dikatakan satu telemedicine. Seperti itu ya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Hamid. Jadi ini dari Pak Rito. Jadi memang kalau kami di Kusala karena kami suatu klinik, jadi
tidak perlu aplikasi khusus, tinggal hubungi WA yang tadi sudah tercatat, kemudian nanti akan diatur, akan dipandu, jadi tidak perlu takut istilahnya nanti gimana ya, mungkin ada nuwun sewu seperti saya yang agak gaptek, mungkin bingung ini yang dinunul apa itu kan, nggak perlu takut untuk seperti itu karena nanti akan ada pemandunya dari admin. Ya, dan ini untuk syarat-syarat khusus saya kira tidak ada. Ini berikutnya ini ada pertanyaan dari Ibu Siti Izzatul Umah. Kalau untuk kulit kepala kering dan bergerak itu apakah harus bisa lewat telemedicine atau harus ketemu langsung? Terus terang kalau untuk kulit memang masih bisa istilahnya karena kami biasanya kalau dokter kulit memang kadang-kadang lebih banyak memberi obatnya lebih ke les ya. Jadi masih bisa via telemedicine. Meskipun nanti misalnya kok nggak sembuh-sembuh gini, nah itu mungkin saya coba Bu datang ke klinik seperti itu. Monggo kalau ada pertanyaan lagi, ini sudah ini semua ya sudah terjawab. Tadi ada 3 pertanyaan. Nanti saya akan minta Dr. Hafni untuk menentukan 2 pemenang untuk giveaway. Nanti aja kita simpen biar pada deg-degan dulu. Ya. Untuk sudah nggak ada yang bertanya nih, nanti terlewatkan loh giveaway-nya. Oke. Nanti ini kalau tidak ada yang bertanya, saya lanjutkan ke topik kedua. Ini Dr. Asti Wijuri, MKes, spesialis THT, KL. Ini tentang perawatan rinitis alergi di rumah dengan cuci hidung. Monggo. Dr. Asti, silahkan langsung saja, nanti disambung dengan tanya jawab. Ya. Ya, slide-nya apa sudah terlihat? Apakah sudah. Cuman belum di slideshow. Ya, udah slideshow. Belum. Bentar. Sampun ya? Belum kelihatan slide. Saya belum kelihatan slideshow-nya. Yes, sampun. Bentar. Oke. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi belum masuk Terima suaranya. kasih. Ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya untuk menyampaikan perawatan rinitis alergi di rumah dengan cuci hidung. Ya, kita mulai aja. Ya, kita perlu tahu dulu ya apa yang dimaksud dengan penyakit rinitis alergi. Ya, jadi memang sengaja saya pilih yang ini karena untuk rinitis alergi ini pasien bisa tidak harus langsung semua ke dokter. Ya, jadi ini memungkinkan untuk berkonsultasi, kemudian melakukan perawatan sendiri di rumah, gitu ya. Jadi untuk seperti yang disampaikan Dr. Hami tadi, mengurangi kita keluar rumah, ya, mengurangi kita berkerumun untuk antri di rumah sakit, ya. Kita bisa melakukan perawatan ini di rumah, ya. Kemudian satu lagi, ya, rinitis alergi ini kenapa saya tertarik, ya, untuk mempelajari karena alergi secara umum, ya, itu kasusnya itu cukup tinggi, ya. Jadi mungkin kalau dari statistik, ya, alergi itu bisa mencapai 30% mungkin bisa dari populasi, walaupun bentuknya tidak semua rinitis alergi, ya, bisa dia bentuknya asma, ya, kemudian tadi rinitis alergi, kemudian kalau di kulit bisa eksim, ya, kemudian bisa dalam bentuk alergi makanan, alergi obat-obatan, kalau orang Jawa bilang biduren, ya, atau urtikaria, ya. Jadi itu adalah bermacam-macam manifestasi dari alergi, ya, yang
dalam populasi itu cukup tinggi ya, sehingga kalau saya berkeinginan kalau kita mempelajari lebih baik maka kemanfaatannya juga akan lebih banyak ya. Nah, untuk pagi menjelang siang hari ini kita batasi tentang rinitis alergi ya, salah satu dari alergi. Nah, kita perlu tahu dulu mekanismenya kenapa gitu ya. Jadi kita di dalam lingkungan kita ini tentu saja akan banyak partikel-partikel ya di dalam udara ya, kemudian di mungkin di sekeliling kita ya, baik itu partikel itu dari hewan-hewan juga bisa ya, jadi bulu-bulu binatang ya, kemudian juga tengu debu ya yang ada di buku-buku gitu ya, maupun asap ya, bisa asap rokok, asap dari lingkungan gitu ya. Nah, pada populasi yang sensitif atau alergi ya, jika terpapar oleh alergen tadi, maka responnya akan berlebihan ya. Sebenarnya wajar, misalnya kita sedang bersih-bersih dan kita bersin ya, itu wajar. Tetapi ada populasi tertentu, individu tertentu yang responnya itu berlebihan ya. Jadi kalau bersin juga sampai berkali-kali, sampai capek ya. Dan kemudian ada gejala lain juga, kemudian hidungnya ngocor ya, meler terus ya. Kemudian juga kadang-kadang matanya gatal ya, hidungnya gatal. Kemudian mampet, tersumbat, menyebabkan dia mungkin tidurnya jadi terganggu ya. Nah, itu gejala-gejala dari rinitis alergi. Sebenarnya rinitis alergi ini mudah ya untuk dikenali gitu ya, karena gejalanya memang cukup mudah dikenali ya. Bahkan dari anamnesis atau dari tadi ya pertanyaan-pertanyaan aja sudah bisa mengarahkan apakah seseorang menderita rinitis alergi atau tidak ya. Nah, kemudian kita lanjut ya. Ini rinitis alergi ini ya memang bermacam-macam ya, dari klasifikasinya atau penggolongannya bisa dari yang intermittent istilahnya ya, hanya sesekali aja timbul. Tapi ada juga yang persisten. Mungkin dalam 1 minggu itu sampai 4 hari mengalami seperti itu ya. Nah, kemudian juga dari dampaknya terhadap kualitas hidupnya ya. Ada yang mungkin pagi bersin-bersin atau pilek, setelah siang dia beraktivitas semuanya sudah nggak jadi masalah lagi ya. Itu dianggap sebagai suatu keluhan yang ringan ya, atau mungkin sedang sampai berat ya. Kalau yang paling berat adalah ketika sampai dia mengganggu aktivitas, dia nggak bisa tidur, dia ketika kerja juga ya nggak nyaman ya, karena dia keluhannya itu nggak hilang gitu ya. Nah, khusus untuk rinitis alergi ini juga ada hubungan yang spesial dengan asma ya. Jadi biasanya pada pasien rinitis alergi pasti akan kita tanyakan, ada nggak ini kaitannya dengan keluhan-keluhan asma ya, karena kita katakan kalau di dunia kesehatan itu dia merupakan penyakit yang saling mempengaruhi ya. Jadi istilahnya itu adalah one way disease ya. Jadi dia penyakit di hidung ya, dia bisa nyalur sampai ke asma ya. Jadi itu saling mempengaruhi ya. Jadi keluhan di hidung yang kemudian berlanjut gitu ya, kemudian menjadi serangan asma ya. Nah, ini saya sampaikan pertama ya, kalau untuk penyakit-penyakit yang berat gitu ya, itu memang harus dilakukan terapi ya oleh dokter ya. Untuk apa? Untuk mencegah supaya tidak terjadi komplikasi ya. Kalau rinitis dibiarkan, dia akan jadi sinusitis. Nah, itu kita tidak ingin terjadi, supaya istilahnya mencegah gitu ya. Jadi supaya tidak sampai terjadi sinusitis. Nah, kalau dia sifatnya hanya ringan atau sedang, sebenarnya pasien bisa mengelola sendiri. Apalagi di era COVID seperti ini ya. Kalau ada orang pilek-pilek atau mungkin tadi ya salah satu gejalanya juga tenggoroknya kadang gatel, batuk-batuk, orang sudah paranoid ya. Waduh, ada orang batuk pilek gitu ya. Mungkin dikira COVID gitu ya. Nah,
Tapi ini berbeda ya ketika jenis yang alergi ini tidak ada demam. Ya, jadi salah satu khasnya untuk rintis alergi ini ada pencetusnya tadi yang saya terangkan di depan. Kemudian tidak ada demam. Ya, biasanya tidak disertai dengan demam. Nah, yang seperti itu Anda nggak perlu takut. Ya, Anda bisa melakukan perawatan-perawatan di rumah secara mandiri ya untuk menghilangkan keluhan-keluhan tersebut. Nah, memang tadi saya sudah menerangkan ya bahwa dia sifatnya ada yang ringan, sedang ataupun berat. Kalau yang ringan, mungkin dengan aktivitas yang nanti saya terangkan, keluhan itu akan hilang. Kemudian kalau yang sedang, ya mungkin dia selain kita melakukan perawatan di rumah, dia membutuhkan bantuan obat. Ya, nah kalau yang berat biasanya walaupun sudah dengan perawatan dengan obat-obatan, keluhan itu masih ada, tetapi tetap perawatan itu akan membantu. Minimal pemakaian obat-obatan itu akan berkurang, ya. Jadi supaya lebih hemat gitu. Nah, ini flowchart untuk terapinya, ya. Jadi tadi saya jelaskan ya terapinya dari yang sederhana sampai yang mungkin ada yang perlu melakukan tindakan operatif. Nah, tapi ya untuk yang ringan ya Anda bisa melakukan tahap-tahap seperti yang nanti saya sebutkan. Ya. Nah, sebelum ke terapi kita harus mengedukasi dulu ya atau memahami dulu ya apa sih penyakit rintis alergi ini. Nah, yang berkali-kali saya terangkan kepada pasien adalah alergi ini beda dengan infeksi ya. Ketika infeksi itu kan ada kuman lah gitu ya masuk ke dalam tubuh kita. Ketika kuman itu kemudian kita berikan antibiotik ya, kemudian kuman itu mati, maka masalah itu sudah selesai. Nah, berbeda dengan kasus alergi ini atau rintis alergi. Di sini kondisi hidung ya itu yang sensitif ya. Sehingga kalau dengan cetusan alergen itu kemudian terjadi respon yang berlebihan. Nah, kondisi di dalam tubuh ini kan sebenarnya sudah genetik ya, mungkin sejak di dalam kandungan itu sudah tersetting orang-orang yang memang sensitif atau tidak gitu ya. Nah, karena itu sudah ada di dalam tubuh, maka memang penyakit itu bukan sembuh ya, tapi dia terkontrol ya. Dimana kalau terkontrol keluhan itu menjadi tidak muncul gitu ya. Nah, terapi yang digunakan tadi bermacam-macam ya, termasuk farmakologi maupun yang non farmakologi yang bisa kita lakukan atau kita biasakan ya supaya keluhan itu bisa hilang ya. Jadi prinsipnya kita juga menaikkan ketahanan tubuh supaya keluhan-keluhan itu bisa hilang. Nah, di sini ada 10 ya, sebenarnya banyak sekali ya, tapi saya hanya mengambil 10 ini ya. Yang pertama adalah dengan mencuci hidung ya. Jadi perawatan rintis alergi yang punya gejala rintis alergi di rumah ya. Yang pertama yang bisa dilakukan adalah cuci hidung. Nanti akan saya terangkan di bawah kenapa cuci hidung ini bermanfaat ya. Kemudian juga bisa dilakukan di steam atau diinhalasi ya, diberikan uap ya. Kemudian juga bisa dengan memberikan minuman-minuman yang hangat ya. Kemudian yang keempat bisa dengan menggunakan probiotik ya. Jadi kita menambahkan probiotik di dalam konsumsi kita ya. Yang dimaksudkan dengan probiotik ini adalah dia sejenis bakteri ya, yang kemudian dia bisa dimasukkan ke dalam susu ya, kemudian dia akan berpengaruh terhadap usus ya, usus kita. Nah, dan kemudian nanti setelah usus kita itu mendapatkan banyak probiotik akan terjadi keseimbangan ya, sehingga sensitivitas itu bisa menjadi berkurang ya. Kemudian konsumsi vitamin C itu juga bisa mengurangi gitu ya gejala-gejala rintis alergi.
Kemudian ini turmeric. Turmeric itu kalau di kita ya itu sejenis kunyit-kunyit ya. Jadi kunyit-kunyit. Jadi kita ini sebenarnya hidup di Indonesia ini punya kekayaan alam ya yang bisa sebenarnya kita manfaatkan sebagai obat-obatan ya. Kemudian madu ya, ini juga manfaatnya banyak ya, menaikkan ketahanan tubuh sehingga gejala-gejala alergi itu menjadi berkurang ya. Kemudian juga ada beberapa yang menyarankan untuk pakai cuka apel ya, cuka apel yang diencerkan terus kemudian diminum ya. Kemudian ikan ya, memperbanyak konsumsi ikan ya. Itu juga akan memperbaiki ketahanan tubuh. Kemudian yang terakhir itu ini berkaitan dengan lebih banyak ke makanan ya, makanan. Itu adalah banyak makanan-makanan yang mengandung quercetin atau flavonoid. Flavonoid itu adalah zat-zat pewarna yang ada di dalam buah-buahan maupun sayur-sayuran ya, dengan banyak makan buah dan sayur gitu ya, seperti itu. Oke. Nah, ini nanti kita lihat ya cara-caranya ya. Tadi sudah saya sampaikan, termasuk di sini juga berkumur-kumur ya, yang tadi mungkin tidak ada di slide sebelumnya, itu adalah berkumur-kumur dengan air hangat ya, maupun banyak minum air hangat ya. Kemudian bisa juga diberikan minyak-minyak ya. Jadi kita kalau inhalasi atau tadi diuap itu di dalam air panasnya kita masukkan sejenis aromaterapi gitu ya, supaya lebih nyaman gitu ya, seperti itu. Oke. Ya, kita lanjutkan ya tentang cuci hidung ya. Jadi tadi kalau makanan kan tinggal dimakan aja ya. Cuman satu yang saya pesankan, kadang-kadang orang itu pengennya instan ya. Jadi misalnya, oh tadi disuruh banyak madu, terus sehari minum berapa, tapi besok enggak. Nah, tubuh kita ini kemampuan penyerapan makanan itu sangat terbatas. Jadi lebih baik kita mengkonsumsi sedikit jangka panjang daripada banyak. Ya, karena kalau banyak yang terserap juga akan hanya sedikit gitu ya. Nah, itu tipsnya untuk makanan ya, semuanya termasuk ikan, termasuk madu, termasuk buah, sayur dan sebagainya ya, itu lebih baik sedikit tetapi dia lebih rutin dilakukan. Nah, sekarang kita menginjak ke cuci hidung ya. Cuci hidung ini sebenarnya merupakan terapi sejak lama juga ya. Tadi seperti Dr. Harti terangkan ya, telemedicine itu juga sebenarnya sudah lama ya, termasuk ini cuci hidung. Cuci hidung ini merupakan praktek perawatan saluran nafas ya pada terapi tradisional Ayurveda ya. Jadi ini termasuk awalnya ya, ini termasuk kedokteran timur ya. Kita kan ada mengenal kedokteran timur, kedokteran barat ya. Kedokteran timur itu lebih banyak ke arah herbal dan sebagainya ya. Nah, kemudian pada abad 19 ini mulai diadopsi oleh kedokteran barat ya, dan kemudian menjadi populer. Sekarang di seluruh dunia sudah mengenal yang namanya cuci hidung ya. Ini bisa dimanfaatkan baik pada penyakit rinitis, rhinosinusitis ya, infeksi saluran nafas, termasuk juga infeksi COVID juga sebenarnya ini sangat membantu ya. Karena itu termasuk infeksi di saluran pernafasan ya. Nah, ini juga aman untuk dewasa maupun anak-anak ya. Tentu saja kalau anak-anak kita bantu ya oleh keluarganya ya. Nah, cuci hidung ini ya dari masa dulu sampai masa sekarang ini ya sudah banyak diteliti ya, efektivitasnya di dalam menurunkan, dan juga sudah banyak diteliti ya. Kita akan bertanya-tanya standarnya cuci hidung itu pakai apa ya, jumlahnya seberapa, kemudian pakai apa alatnya yang dipakai untuk nyuci gitu ya.
terus caranya bagaimana, posisi tubuhnya bagaimana, misalnya seperti itu ya. Nah, itu nanti sudah banyak diteliti ya. Termasuk nanti kita akan lihat mekanismenya bagaimana cuci hidung itu dan keamanannya ya, keamanan dari cuci hidung ya. Kadang-kadang kan kita takut ya, wah jangan-jangan nanti berbahaya ini cuci hidung ini, misalnya seperti itu ya. Nah, sekarang kita menginjak ke mekanisme kerja cuci hidung ya. Ini ada gambar ya, ini kebetulan gambar anak saya yang Pak suruh gambar ya, karena saya nggak bisa gambar. Ini adalah gambar potongan kalau rongga hidung itu kita cuplik, kemudian kita lihat di bawah mikroskop ya. Jadi sebenarnya secara alamiah hidung itu berfungsi gitu ya sebagai perlindungan ya. Jadi mengkondisikan udara yang masuk ke dalam paru-paru nanti gitu ya. Itu kondisi yang terbaik. Nah, yang pertama adalah di sini ada lapisan ya, ada lapisan mukosa ya, jadi seperti lapisan lendir gitu. Yang kalau ada partikel-partikel dia itu akan menangkap ya. Jadi kalau ada partikel lewat gitu dia akan nangkap gitu. Supaya apa? Supaya melindungi nggak masuk ke paru ya. Supaya paru-paru kita itu bersih ya, nggak ada partikel-partikel yang ikut masuk ke paru. Kemudian juga ada, ini gambarnya adalah gambar juga ya, dia berfungsi gitu ya untuk melemparkan gitu ya partikel yang tertangkap itu kemudian masuk ke saluran pencernaan. Biasanya itu lebih aman gitu ya, seperti itu. Nah, kalau kita melakukan cuci hidung, maka partikel yang kemudian menempel atau tertangkap ini gitu ya, itu kan kadang-kadang ada yang nggak terlempar karena dia berat ya, itu nggak terlempar. Nah, dia bisa bersih dengan dicuci hidungnya ini ya. Nah, sehingga konsentrasi debu-debu atau partikel atau alergen di dalam hidung itu menjadi minimal. Nah, kalau minimal dia tidak sampai kemudian menimbulkan reaksi di dalam hidung ya. Kemudian juga tadi ya mengenai cairannya ya. Jadi cairannya itu sebenarnya kita bisa pakai cairan mungkin air biasa juga bisa ya. Kemudian yang bagus juga pakai NaCl ya, cairan larutan garam NaCl 0,9% ya, seperti cairan infus itu juga bisa. Nah, sekarang memang dikembangkan yang lebih kompleks lagi adalah dengan adanya ion-ion ya. Jadi di sini ada mineral-mineral yang dia kemudian bisa bermanfaat ya untuk yang pertama ini kalau ya mineral magnesium ya, dia juga bisa mengurangi apoptosis ya. Kemudian juga kalium, dia mengurangi peradangan. Kemudian ada ion bikarbonat, nah, dia akan mengurangi kekentalan lendir sehingga dia akan mudah dibersihkan ya. Jadi mekanismenya seperti itu ya kalau kita membersihkan rongga hidung. Kenapa rongga hidung ini dalam tanda kurung cenderung kotor gitu ya? Karena memang rongga hidung ini ya itu sebagai saringan ya. Jadi memang fungsinya sebagai saringan, penyaring udara ya, supaya ketika masuk ke paru-paru kondisinya bersih. Nah, tentu saja di saringan ini banyak yang nempel. Nah, itulah kenapa akan sangat bermanfaat ketika dilakukan cuci hidung. Bahkan pada pasien, bukan pasien ya, pada orang sehat pun gitu ya. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi secara mekanis ya, ada yang menempel kemudian disemprot gitu ya. Dia akan bersih ya, lendir-lendirnya juga akan bersih. Nah, termasuk di situ juga ada mediator peradangan ya, dia akan ikut bersih. Nah, ini beberapa jurnal gitu ya yang melaporkan bagaimana prosedur cuci hidung ini manfaatnya seperti apa gitu ya. Nah,
kemudian ini juga tentang keamanannya. Tadi saya sudah jelaskan sampai bisa dilakukan pada bayi, anak-anak ya, maupun sepanjang saya praktek, kadang-kadang ada yang takut untuk melakukan cuci hidung. Nah, alasannya kenapa? Ya, yang pertama kadang-kadang dia merasa nggak nyaman, celeng gitu ya. Jadi ketika dia cuci hidung itu celeng. Bahkan ada yang sampai ke telinganya juga yang sakit gitu ya. Ada juga yang kemudian dia mimisen misalnya seperti itu ya. Nah, ini sebenarnya lebih banyak ke arah bagaimana teknik cuci hidungnya itu. Ya, kemudian juga cairannya ya. Jadi salah satu yang tidak direkomendasikan ya, itu adalah memakai garam yang beryodium. Ya, karena zat yodium itu dia akan mengiritasi mukosa di dalam rongga hidung ya. Nah, seperti itu ya. Jadi memang kadang-kadang ada yang nggak nyaman, tapi kalau kita motivasi untuk teknik cuci hidungnya yang benar gitu ya, maka ketidaknyamanan itu bisa dikurangi gitu ya, seperti itu. Nah, dan di sini juga efektif ya untuk rinitis alergi pada anak-anak ya. Kan kita juga sering menjumpai ya rinitis alergi ini nggak cuma pada orang dewasa ya, pada anak-anak kecil juga begitu ya. Dia pilek, kemudian hidungnya tersumbat, sampai kemudian dia kalau tidur mulutnya buka ya, karena saluran nafasnya tersumbat. Nah, ini untuk cairannya ya, tadi sudah saya jelaskan, yang paling sering itu pakai garam isotonik ya. Itu yang paling ideal gitu ya. Kemudian juga dari alatnya nanti ada saya terangkan bisa pakai apa saja, jumlah cairannya ya yang efektif seperti apa ya, kemudian juga tekanannya ya, seperti itu. Nah, kita lanjut ke cara-cara cuci hidung ya. Cara-cara cuci hidung yang pertama itu sebenarnya bisa seperti kalau seorang muslim sedang berwudu ya. Jadi cairan dikumpulkan di tangan, kemudian kita hirup ya, kita hirup pelan-pelan ya. Ini kan bisa diatur ya, menghirupnya tidak terlalu keras gitu ya, tetapi juga bisa masuk ya, tersedot ke rongga hidung ya. Nah, ini bisa pakai cara seperti ini ya. Kemudian bisa juga dengan spet ya, spetnya yang agak besar ya. Kita masukkan cairannya ke dalam spet, kemudian kita semprotkan ya, pelan-pelan ya. Kemudian juga bisa pakai seperti neti pot ya. Neti pot itu seperti apa itu kalau kita buat teh itu namanya apa tuh? Teko ya, teko ya. Pakai teko ya, teko kecil ya, kita miringkan seperti ini juga bisa ya. Kemudian ada juga sih yang pakai alat cuci hidung, misalnya seperti yang digambar ini ya, cairannya dimasukkan kemudian nanti tinggal ditekan, disemprotkan ya. Memang yang paling ideal cuci hidung itu adalah cairan masuk ke satu rongga hidung, kemudian dia keluar lewat rongga hidung sebelahnya atau lewat rongga mulut, ya, dan kemudian dikeluarkan seperti itu. Ya. Nah, ini juga sama, ya. Kalau yang lebih bagus lagi itu adalah dengan ada tekanan disemprotkan, ya. Jadi memang ada yang kalau dialirkan saja kan hanya sesuai dengan gravitasi, tapi kalau dengan disemprotkan ada suatu tekanan gitu ya, maka itu akan lebih bersih ya. Nah, kemudian itu tadi sebenarnya bisa kita lakukan sendiri di rumah dengan alat-alat sendiri di rumah, tetapi kalau mau praktis ya sebenarnya juga bisa dengan alat-alat yang dijual di apotek gitu ya. Jadi ada salah satunya yang ada itu adalah Respimer ya. Respimer ini dia juga mengandung mineral-mineral ya. Ini ada kaliumnya, magnesiumnya, ya, ada zinknya, ada mangannya ya. Jadi ini
fungsi dari mineral-mineral ini gitu ya bisa meregenerasi ya, jadi meregenerasi epitel-epitel yang rusak, kemudian juga meningkatkan fungsi silia ya, supaya silianya gerakannya itu lancar ya, mengurangi peradangan ya, dan ya membunuh konsentrasi membunuh bakteri maupun mengurangi konsentrasinya ya, sehingga bisa juga bermanfaat untuk pengobatan rinitis alergi ya. Nah, kalau yang seperti ini memang ada keistimewaannya ya, di mana kalau model yang dijual seperti ini cairannya steril ya, karena cairannya di dalam botol gitu ya. Kemudian nanti ada tipnya ya, ujung yang untuk dimasukkan ke dalam hidung, yang itu bisa dilepas, kemudian bisa dibersihkan dengan air hangat ya, sehingga akan terjaga kebersihannya ya. Nah, ini yang terakhir saya berikan contoh gitu ya, cara pemakaian cuci hidung dengan Respimer. Ya, demikian ibu-ibu maupun bapak-bapak yang sudah bergabung. Semoga yang saya sampaikan untuk keluarga, kerabat yang mengalami gejala rinitis maupun untuk pencegahan ya, untuk kebersihan rongga hidung ya. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Asti. Ini nanti Dokter Asti juga memilih 2 peserta yang akan dapat tadi Respimer. Nah, ini monggo. Ini mulai ada pertanyaan yang masuk, Dokter Asti. Ini dari Mbak, Ibu atau siapa saya kurang tahu. Iza Esisa. Ini Assalamualaikum. Kalau buat makanan yang bisa memicu munculnya rinitis alergi, mungkin maksudnya apa? Kemudian cuci hidung dilakukan berapa kali dalam sehari? Monggo, Dokter Asti. Untuk makanan, sebenarnya untuk rinitis alergi ini dari beberapa riset itu tidak banyak terpengaruh atau dipicu oleh makanan. Ya, jadi kalau pemicu itu jarang karena makanan. Jadi lebih banyak kan alergen itu bisa inggestan. Inggestan itu dimakan. Ya, jadi misalnya kita makan udang, terus kemudian badannya gatal semua. Nah, itu alergennya inggestan. Tapi yang rinitis alergi ini banyaknya alergennya itu inhalan. Inhalan itu lewat hidung. Ya, jadi jarang kalau makanan adanya sih ada. Jadi kalau adanya ada. Jadi ada makanan tertentu yang kemudian setelah dimakan tuh orang jadi pilek itu ada. Tapi termasuk jarang ya. Jadi agak berbahagia kalau yang pasien rinitis alergi itu makanya lumayan bebas gitu ya. Cuma untuk debu-debu aja yang dia harus hati-hati ya, asap, debu ya, misalnya seperti itu. Kemudian kalau cuci hidung idealnya sehari berapa kali gitu ya. Memang rata-rata kita anjurkan sehari 2 kali ya, seperti kita mandi ya. Biasanya dilakukan setelah mandi ya, dilanjut dengan cuci hidung. Bisanya pagi dan kemudian malam menjelang tidur ya.
Supaya apa? Ketika kita tidur kondisi bersih ya, seperti kayak kita sikat gigi gitu ya, seperti itu. Oke. Ada lagi Dokter Pika? Ini ada lagi, ini sudah jelas ya tadi Mbak Isa. Kemudian ini ada pertanyaan lagi ini dari Bu Weni Kusmawati. Ini selamat pagi dok, kalau bersin-bersin terus hidung mampet tapi tidak setiap hari, apakah sudah termasuk rinitis? Kemudian mata juga gatal dan agak merah. Apa perawatan yang bisa dilakukan? Monggo. Ya, oke. Ini kebetulan idem ada di bawahnya yang mirip ya. Jadi cirinya, rinitis alergi itu lebih banyak kita anamnesisnya itu adalah biasanya setelah terjadi paparan. Ya, jadi kalau misalnya kita bersih-bersih, nyapu, terus kemudian ada respon gitu ya, seperti itu. Memang bisa juga ya kita nggak aktivitas ketika tidur. Nah, tapi kita jangan lupa ketika kita tidur di spray di apa namanya itu ya, spray tempat tidur gitu ya. Itu banyak serpian-serpian kulit kita. Jadi kita itu ada proses pertumbuhan, tapi juga ada kematian sel. Nah, termasuk sel-sel kulit ini. Kulit ini dia akan tumbuh, tapi ada juga yang kemudian mati. Yang mati ini akan melupas. Nah, itu biasanya akan ada di misalnya tempat tidur kita. Nah, itu makanya pada orang-orang rintis alergi juga kita sarankan untuk sering ganti spraynya. Karena kita kadang-kadang ada yang alergi terhadap protein dari sel kulit kita. Nah, makanya kadang-kadang seringnya bisa timbul pagi hari. Ya, loh dok, saya pagi hari nggak habis kena debu, nggak habis ngapa-ngapain, tapi kok keluhannya timbul. Karena apa? Di dalam tempat tidur itu ada partikel-partikel alergen gitu. Nah, kita lanjut dengan tadi, kalau munculnya hanya sesekali, ya, sesekali bangun tidur, pilek, bersin-bersin, setelah kita aktivitas, mungkin ya ibu-ibu ya, masak, nyapu, ya mungkin, atau kalau sekarang ya pada jalan-jalan ya, atau bersepeda, kemudian keluhan itu hilang. Ya, ini termasuk yang ringan. Kalau yang ringan sebenarnya tidak perlu terapi, justru perawatan-perawatan di rumah itu yang kemudian kita lakukan. Misalnya dengan tadi ya, minum madu, minum probiotik, terus kemudian banyak buah sayur, itu saya rasa sudah cukup gitu ya. Nah, kalau keluhannya lebih berat gitu ya, maka kadang-kadang memang harus dibantu dengan obat-obatan yang harus dikonsultasikan dengan dokter gitu ya. Nah, masalah alergi atau tidaknya selain tadi yang pertama kita amati ya dari pencetusnya, sebenarnya bisa juga kita lakukan, kalau mau pasti kita lakukan namanya tes skin prick test ya. Kita lengan kita ditusukkan alergen, kemudian nanti akan ditunggu setelah 15 menit dilihat bentolnya itu apakah dia memang menandakan alergi atau tidak. Seperti itu ya. Itu bisa untuk membantu diagnosis pastinya gitu. Oke. Ada lagi? Iya. Ini sepertinya yang bawah tadi udah dijawab juga ya, yang hidung mampet setiap malam. Ini sepertinya suami saya itu yang seperti itu, Dokter Asti. Masalahnya kumpetnya nggak cuma satu hidung, dua-duanya, jadi nggak bisa bernafas, akhirnya duduk. Ya, jadi ini memang rinitis alergi ini memang kadang-kadang ini ya dok ya, apa ya, membuat apalagi di zaman seperti ini, zaman COVID, kita semua jadi agak-agak khawatir. Ini pilek biasa atau bumpet biasa, atau karena enggak, biasanya kan anosmia ya, tidak bisa membau kalau COVID. Padahal kalau orang mampet juga tidak bisa membau juga. Saya kira itu. Kemudian ini Dokter Asti, mungkin saya harus bertanya ini. Saya yang tanya ya, nuwun sewu. Ada enggak Dokter Asti punya pengalaman, kalau di kulit saya punya pengalaman alergi masker, akhirnya jadi
bukan alergi, alergi karet juga ada. Jadi karet dari maskernya. Kemudian efek samping yang lain jerawatan. Kalau dari THT mungkin ada nggak misalnya alergi maskernya? Monggo, Dokter Asti, ada pengalaman nggak? Oke. Untuk terjadinya proses alergi itu, mohon maaf ya, ini saya lepas bentar. Jadi proses alergi itu, alergen itu harus masuk ke rongga hidung, ya, di mukosa rongga hidung. Sedangkan kalau masker kita hanya seperti ini tidak masuk ke rongga hidung, maka jarang ada alergi masker. Ya, jadi harus ada protein, ya, kemudian yang terhirup terus masuk ke rongga hidung. Justru dengan pemakaian masker ini akan menghindarkan kita dari partikel karena dia ikut menyaring partikel, ya. Partikel alergen itu akan ikut tersaring sehingga nggak masuk ke saluran pernafasan kita. Gitu. Ya, jadi ini memang ternyata pakai masker justru malah menghindari kita dari rinitis, ya, lebih tepatnya seperti itu. Jadi jangan segan-segan untuk memakai masker, jadi jangan dilepas. Kecuali kalau makan memang iya, memang kita memang harus lepas masker, nggak bisa kalau nggak lepas, kecuali mau dari bawah, monggo. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ini saya kira udah sama semua rata-rata. Mungkin jangan-jangan Dokter Hafni malah mau bertanya ini. Enggak, ya. Saya kira itu mungkin ini cukup sekian, Dokter Asti. Kok sudah tidak ada yang bertanya, cuman saya mau bertanya dulu ke Dokter Hafni. Tadi saya nyuwun tulung ada 2 penanya yang mau diberi Dokter Hafni giveaway dari PT Interbat. Jadi monggo tadi pas pas Dokter Hafni tadi. Monggo, siapa? Saya pilih penanya pertama dan kedua. Oh ya, terima kasih. Jadi Ibu ini Sri Muryanti dan Pak Rito. Ya, nyuwun tulung panitia dicatat Bu Sri Muryanti dan Pak Rito. Jadi 2 orang. Kemudian yang itu ya, jadi 2 orang ya. Kemudian saya nyuwun tulung dulu juga untuk Dokter Asti, 2 penanya. Ya. Ini saya milih Ibu Weni Kusmawati sama Ibu Irma Nur M, ya, karena dia ada keluhan, mudah-mudahan Iya, wah, ini pas ini. Jadi yang pada kena rinitis sudah dapat langsung. Nanti diambil atau gimana? Oh, menghubungi, silahkan nanti menghubungi panitia. Bisa hubungi ke Kusala. Mungkin bisa disampaikan, Mbak Zulfa. Ya. Terus juga jangan lupa untuk mengisi kuesioner. Sudah pada diisi semua. Mungkin bisa di-share ulang. Oke. Tapi sudah pada dikirim ya. Ya. Saya kira ini sudah pukul berapa sih? Ya, ini 10:30. Saya kira cukup ya, Dokter Asti, Dokter Hafni. Nggak ada tambahan. Yang jelas yang bisa saya ambil dari telemedicine tadi adalah make it easy, itu yang saya pegang ya. Kemudian untuk rinitis alergika ini, kalau yang saya ambil justru tadi yang di rumah yang bisa kita lakukan apa kalau kita nggak. Ternyata tadi Dokter Asti juga menyampaikan ada kunyit, segala itu bisa juga digunakan. Ternyata kemarin sempat kita sering dengar ya, empon-empon. Nah, itu orang Jawa sih kalau itu ya, tapi Indonesia memang kaya raya untuk untuk jamu-jamuan seperti itu. Tidak ada salahnya kita manfaatkan. Ya,
Saya kira cukup sekian, tapi sebelumnya mari kita tundukkan kepala sejenak untuk bersyukur. Alhamdulillah acara sudah bisa berlangsung dengan baik. Monggo, saya persilahkan. Terima kasih. Ya, jadi saya kira cukup sekian acara kami. Mohon maaf seandainya dalam membawakan acara banyak kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum. Oh iya, maaf, ini foto dulu. Monggo dibuka semua. Kalau yang di bawahnya enggak siap, cukup kepalanya aja. Silahkan. Karena saya juga biasanya gitu, Dokter. Dasteran ya, Dok ya. Monggo dibuka semua. Iya, makanya mending kepalanya saja yang disetorkan. Iya, ini untuk bukti bahwa kita sudah berkumpul, banyak manfaat yang didapatkan. Tolong diabani. Ya, sudah. 1, 2, 3. Oh, bentar. Sudah? Ya. Sampun? Ya. Ya, sampun, matur nuwun sekali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya. Monggo. Oke.